Hey guys, welcome to Daily Screen, welcome to Daily Update. Ya, update kita hari ini ada informasi menarik terkait dengan Captain America keempat atau Captain America Brave New World. Ya, kita tahu sendiri bahwa Steve Rogers sudah tidak menjadi Captain America lagi karena dia memilih jalan hidupnya sendiri dan sekarang digantikan oleh Sam Wilson. Kita udah pernah bahas di video sebelumnya, tapi ini cukup penting karena beberapa rumor terbaru yang mengatakan bahwa Captain America keempat ini sebenarnya sudah melakukan tes screening. Tes screening itu khusus pilihan dari Marvel Studio untuk orang-orang mereka, dan di situ mereka disuruh untuk review jujur apa yang kurang, apa yang enggak, untuk supaya pas dipublish di publik kayak gitu, pas sudah rilis nanti ini bisa diterima dan kemungkinan berhasil itu lebih tinggi. Tapi ternyata beberapa orang dalam mengatakan bahwa kebanyakan penonton yang dipilih Marvel ini tidak puas dengan cerita dari Captain America keempat. Ada berbagai macam alasan. Salah satu yang kita dapat bocoran dari akun Twitter @ohimatm. Di sini yang mengatakan bahwa salah satu faktornya penonton ini tidak senang dengan hubungan antara Cap dan juga kekasihnya karena chemistry mereka itu nggak ada, alias hambar. Sebenarnya hubungan antara kekasih si Cap ini dengan si Captain America baru yaitu Sam Wilson itu adalah salah satu plot cerita yang penting di dalam cerita filmnya. Jadi kalau itu saja mereka chemistry-nya tidak bagus, bayangkan aja gimana kualitas filmnya gitu guys. Nah, alasan yang kedua yang paling utama yang menjadi permasalahan adalah di sepanjang filmnya kabarnya terlalu bernuansa politis yang berdampak tidak baik untuk pesan-pesan ke penonton yang menyaksikan film ini guys. Nah, kita nggak usah bahas masalah chemistry dari kekasihnya lah, karena kita belum nonton filmnya. Tapi gue mengiyakan ya alasan terlalu politis, terlalu banyak unsur politik yang dihadirkan di film ini yang membuat filmnya kayak nggak to the point. Dia bener-bener kayak terlalu berat untuk orang-orang yang nonton film ini yang nggak terlalu interest dengan sosok Captain America yang baru ini guys. Karena kalau kalian udah nonton Falcon and Winter Soldier itu bener-bener politiknya juga keras banget kan, apalagi di bawah Amerika, bagaimana intrik pemilihan Captain America yang baru, bagaimana kita harus berpikir, ini khusus kayaknya penonton yang harusnya 18 tahun ke atas deh dari segi ceritanya gitu, kalau untuk warna dari Captain America ini guys. Nah, itu sih yang paling penting menurut gue, dan gue sangat mengiyakan rumor ini. Meskipun ini baru rumor, belum yang jelas, dan ini belum bisa kita pastikan 100% benar, tapi gue yakin bahwa ceritanya pasti ujung-ujungnya ya politik, apalagi gitu, karena ini masih menyangkut validasi Captain America yang baru ini guys. Nah, ngomongin Captain America yang baru ini, gue membaca beberapa komen-komen orang dan masih banyak yang belum menerima Sam Wilson ini sebagai Captain America. Orang-orang masih menyayangkan kenapa langkah Marvel dulu itu benar-benar kayak gegabah memilih untuk membuatkan film Captain America yang baru ini. Apa rencana mereka sebenarnya? Apakah si Sam Wilson akan memimpin Young Avengers, akan menjadi mentor bagi Kamala Khan dan juga yang lainnya? Kita belum tahu jelas yang seperti apa. Berdasarkan pengalaman gue nonton animasi, memang Captain America juga salah satu mentor di Young Avengers, tapi bukan Captain America versi Sam Wilson ya. Ini lebih ke Captain America Steve Rogers, sedangkan sekarang udah nggak ada Steve Rogers lagi, dan juga nasib dari Captain Marvel sebagai mentor juga Young Avengers masih belum jelas hingga detik ini. Dan lagi-lagi, permasalahan utama tuh penonton masih belum bisa melepaskan sosok Chris Evans sebagai Steve Rogers sebagai Captain America. Banyak sekali orang-orang di kolom komentar, juga kalian semua yang gue baca di kolom komentar bilang bahwa Sam Wilson itu lebih cocok sebagai pemeran pendukung sebagai Falcon. Udah, kita taunya Sam Wilson, Anthony Mackie itu sebagai Falcon. Kalau tiba-tiba dibuat menjadi Captain America dengan speech dia yang kita lihat di ending dari Falcon and Winter Soldier masih kurang menurut gue, jujur ya. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh langsung menjudge karena kita belum nonton filmnya. Siapa tahu filmnya bakal keren, tapi kayak first impression kita untuk misalnya, oh ini bakal dibuat nih Captain America keempat. Siapa Captain Amerikanya? Sam Wilson. Apa yang terlintas di benak kalian? Pasti kita mikir, aduh nggak deh, gue kan taunya Captain America ya Steve Rogers. Kita belum bisa move on gitu ya. Dan menurut gue langkah Marvel sih benar-benar harus diperhatikan lagi ya, karena mereka benar-benar cas-cis-cus sejak sukses besar dari Avengers Endgame. Banyak sekali kayak Robert Downey Jr. udah nggak memerankan Iron Man, kemudian juga Chris Evans udah nggak memerankan Captain America. Akhirnya mereka memilih orang-orang yang akan menggantikan sosok tersebut. Salah satunya kayak Sam Wilson akan dijadikan Captain America. Kemudian juga Iron Man-nya nanti digadang-gadang Ironheart yang akan menjadi penerus legacy dari Iron Man gitu. Tapi
kita belum kenal dengan sosok ini, khususnya di Cinematic Universe. Dan kita tidak tahu bagaimana keputusan Marvel sehingga berani mempertaruhkan film ini yang dibuat menjadi Captain America versi Sam Wilson. Nah, rumor terkait dengan ketidakpuasan penonton di acara test screening dari Captain America 4 ini nyambung banget dengan rumor terbaru di beberapa akun Twitter yang mengatakan bahwa Captain America Brave New World sedang melakukan syuting ulang besar-besaran. Dan kita sangat yakin ya, meskipun ini baru rumor dan kita belum bisa memastikan 100%, entah kenapa gue merasa insting gue tuh bahwa film ini tuh ada apa-apa, ada yang tidak beres dengan film ini. Jelas setelah tes screening ini penonton gak puas, Marvel akhirnya memilih dan juga bertindak untuk melakukan syuting ulang, membuat ceritanya lebih menarik lagi. Apalagi baru-baru ini Bob Iger sebagai bos Disney mengatakan bahwa mereka akan mengurangi potensi kegagalan dari film Marvel. Jujur, kalau mereka nekat untuk merilis tanpa adanya syuting ulang, menurut gue dari sekarang aja udah kelihatan kalau Captain America ini bakal flop parah. Bahkan meskipun ditambah dengan aktor sekaliber Harrison Ford sebagai General Ross akan menjadi Red Hulk nantinya, belum cukup mampu membuat penonton itu berbondong-bondong ke bioskop. Perkiraan kita, meskipun mereka menggunakan teknik marketing yang S3 marketing, S4 marketing, untuk hari pertama hingga ke hari kedua itu gue yakin nggak akan banyak yang nonton. Kalau ceritanya berkualitas, barulah nanti orang-orang akan menyampaikan review yang jujur, yang bagus, orang bakal berondong-berondong melihat gitu. Dan butuh trigger untuk cerita dari Captain America keempat ini menurut gua. Red Hulk aja itu belum cukup kuat untuk men-trigger. The Leaders pun menurut gua masih agak kurang untuk menarik minat penonton. Jadi jelas perlu karakter yang benar-benar membuat kita penasaran ternyata dia ada di sana. Karena memang jujur pemeran utamanya Anthony Mackie sebagai Sam Wilson sebagai Captain America ini memang belum membuat kita tuh terhubung dan membuat kita peduli dengan karakter ini. Nggak ada dia pun sebenarnya nggak masalah gitu ya. Bahkan di akun YouTube Overload DVD, kalian cek aja, di sana dia sempat membahas bahwa sebenarnya syuting ulang dari Captain America keempat ini tuh mereka tuh bahkan belum memiliki skrip yang jelas, sedang ditulis ulang oleh penulisnya, tapi mereka masih lanjut juga berbarengan melakukan syuting ulang. Jadi mereka kayak melihat catatan-catatan lalu dan juga membuat syuting ulang ceritanya. Meskipun ya gue nggak percaya 100% Marvel bisa segegabah itu, tapi gue yakin bahwa mereka sedang kebingungan untuk menentukan jalan cerita mereka, dan syuting ulang ini tentu akan mengubah siapa villain utamanya, karena digadang-gadang juga sang villain utama akan berubah, akan menjadi karakter yang mungkin agak lebih memancing penonton. Karena memang di beberapa keterangan bahwa penonton yang ikut tes screening tersebut tidak terlalu relate juga dengan sang villain utamanya. Apalagi di sini lebih banyak melakukan politis, jadi lebih banyak kita melihat seperti yang ada di Falcon and Winter Soldier, di mana pemerintah itu ikut andil, nggak terima Sam Wilson menjadi Captain America yang baru, ada yang nggak terima sana-sini, termasuk juga mungkin General Ross juga nggak terima. Kita akan kayak cuman berputar di sana aja, dan gue berharap jangan sampai ya. Bahkan gue sempat membaca beberapa rumor yang mengatakan kalau aktornya Anthony Mackie sebagai Sam Wilson itu lagi deg-degan sekarang dengan rumor badai pembatalan dari project MCU. Dia ini juga takut bahwa jangan-jangan Captain America Brave New World ini juga akan dibatalkan, yang nasibnya sama seperti Batgirl di DC. Kalau memang kualitas ceritanya jelek, kayaknya Marvel akan buang-buang duit aja gitu guys ya. Tapi ya lagi-lagi karena project ini udah direncanakan sejak awal, lama, bagaimana perancangan gimana, Sam Wilson nanti bakal kemana, ya kita akan terima-terima aja gitu. Tapi konsekuensinya sama kayak The Marvel. Gue nggak ngomongin soal rasis ya, kita nggak mau ngomongin soal kulit hitam, nggak mau ngomongin soal mentang-mentang dia jelek bang, mungkin mentang-mentang dia kulit hitam bang, mungkin mentang ini, lu nggak terima, bukan masalah itu. Yang salahnya dari Marvel adalah mereka tergesa-gesa membuat pengganti dari Captain America seolah-olah penonton itu walaupun Captain America-nya beda, orang tetap nonton. Enggak kayak gitu konsepnya. Orang udah seneng dengan Steve Rogers, bahkan orang bener-bener pengen melihat kisah dia mengembalikan Infinity Stone, itu kan masih pengen gitu. Tiba-tiba di sini datang Sam Wilson yang tadinya cuma jadi pemeran pendukung yang udah mantep jadi Falcon. Orang ngelihat Sam Wilson itu Falcon, kok tiba-tiba jubahnya beda gitu, ada logo Captain America, masih pakai sayap, terus bawa shield. Kalau lu memang jadi Captain America, yuk lu suntik Super Soldier gitu dong. Meskipun ya gue tahu di komik juga alurnya seperti itu, terlalu kecepatan untuk di Marvel Cinematic Universe. Gue yakin kalian setuju lah bahwa kita belum bisa move on ya, dan juga belum bisa menerima Sam Wilson sebagai Captain America. Gue bukannya menggagalkan, menjegal marketing ataupun film yang belum rilis. Gue nggak sejahat itu, karena gue pengen yang terbaik. Mumpung mereka lagi syuting ulang,
Jadi wajar aja kita, sah-sah aja kita untuk membahas yang kayak gini ya. Kecuali kalau mereka nanti udah mungkin melakukan marketing, itu kayak kita etikanya kita harus ini ya, kita nggak usah bahas yang buruk-buruk, kita dukung aja, kita nonton dulu, kalau jelek baru kita bilang jelek, kayak gitu guys. Jadi intinya adalah gue nggak ada hate comment, gue bukan benci Marvel, gue adalah fans Marvel juga, jadi kita pengen yang terbaik gitu guys. Salah satu juga yang agak deg-degan ngawang juga adalah menurut gue film Blade. Ya, sama-sama juga karakter dari orang kulit hitam juga sebenarnya. Bukan rasis ya, kita menyandingkan aja lah. Blade itu sekarang lagi ngawang, gonta-ganti skrip mulu gitu. Karena sang aktor utamanya nggak cocok nih sama ceritanya lagi. Gue suka banget dengan ceritanya, gue pengen lihat film Blade, apalagi ada desas-desus bahwa di sini akan menampilkan anaknya Blade. Gue nggak pengen anaknya, gue pengen lihat Blade-nya ya, di film Marvel gitu. Gue nggak pengen lihat karakter lain, fokus dulu dengan karakter Blade, tinggal bagaimana mereka sama-sama menerima dan job masing-masing aja gitu ya. Nah, setelah Blade juga yang ngawang sebenarnya ada Wonder Man dan juga Ironheart. Dan kita lihat aja gimana progres mereka dan kita dukung aja deh. Yang jelas ini tanggapan jujur kita dan gue pengen banget pendapat kalian di kolom komentar. Gimana pendapat kalian terkait dengan Captain America yang baru, Ironheart ini kayak digadang-gadang Iron Man yang baru, Wonder Man ini kan karakter baru juga untuk di Cinematic Universe-nya, kemudian juga Blade ini gimana? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Inti dari video ini adalah apa gunanya membuat film Captain America tanpa Captain America, apa gunanya membuat film Black Panther tanpa Black Panther, dan itu tentu akan mendulang kegagalan lagi-lagi guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita hari ini. Kedepan kita bakal update setiap harinya. So buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, tolong subscribe kita karena subscribe kalian itu benar-benar nge-boost kita untuk syuting tiap hari, konten setiap hari, ngulik setiap hari. So buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.